Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Coding Bareng. Kali ini aku akan coding. Dari pertemuan sebelumnya kan kita bahas mengenai pengenalan, kita bahas mengenai pengenalan tentang sejarah sampai struktur kan. Sekarang kita masuk ke tahap coding. Nah, kali ini saya menggunakan compiler yang bernama Ellipse. Teman-teman boleh menggunakan VS Code atau JDK atau compiler lainnya. Nanti teman-teman menyesuaikan saja. Sini kita akan membuat file baru. Sini kita bikin new, open, file new, in project, Java project. Teman-teman menyesuaikan saja sesuai dengan compiler. Sini kita bikin Java dasar. Langsung next, finish. Sini sudah terlihat projectnya, ini namanya Java dasar. Kemudian kita bikin sini namanya Java package. Sini kita bikin pertemuan ketiga. 1, 2 sudah ya. Kita bikin sini finish. Sini kita lihat sini udah ada Java pertemuan 3. Kemudian di pertemuan ketiga ini kita bikin lagi nama kelas. Kita bikin namanya juga pertemuan 3. Kita ketemu nih. Ini package dari sini. Kemudian ini ada public class pertemuan 3. Ingat dah, pertemuan 3 ini harus sama dengan format file ini. Pertemuan 3 Java. Kemudian sini kita bikin public static void main string buka tutup siku, kemudian args tutup lagi sini. Sini ada yang salah. Kita cek apakah salah. Sini S-nya harus besar ya. Oke. Sini kita akan membuat output dengan sistem titik out titik print. Bikin sini halo dunia. Sini kita run, kita eksekusi. Akan tampil halo dunia. Jadi kalau misalkan kita membuat output dengan kayak ini teks nih. Halo dunia akan menghasilkan halo dunia. Berikutnya, kalau misalkan outputnya bisa berupa angka. Sini kita bikin contohnya 10. Bagaimana dengan outputnya? Ini di sini menghasilkan 10 juga ya. Dan di output ini kita bisa melakukan operasi matematika. Seperti tambah, kali, bagi, kurang. Misalkan sini saya bikin 2 tambah 6. Kita eksekusi, menghasilkan nilai 8. Di sini juga berlaku ya tanda kurung. Seperti 2 tambah 9 tambah kali 2 misalkan. Misalkan kita mau operasi yang ini dulu, yang 9 dulu. Kita jalankan. Hasilkan ada 2. Karena apa? Karena kita mengoperasikan ini dulu kan. 11, 2 tambah 9 itu 11 kali 2. Berarti menghasilkan ada 2. Kalau misalkan kita tidak menggunakan tanda kurung, dia akan memprioritaskan yang kali bagi itu teman-teman. Jadi kalau bisa tanda kurung itu bisa berarti dalam operasi aritmatika pemrograman. Kemudian kalau
Kalau misalkan kita membuat print 2 buah, contoh seperti ini. Halo dunia. Halo semuanya. Di sini kita lihat hasil output-nya gimana? Kayak ini ya, satu baris. Sedangkan di sini kita mau membuat 2 baris. Jadi teman-teman menambahkan print ln seperti ini. Jadi maksudnya apa ya print ln itu? Print ln itu adalah mengeluarkan output yang dimana setelah membuat halo dunia, dia akan membuat baris berikutnya dari halo dunia. Sini kita lihat outputnya seperti ini ya. Halo dunia, new line lagi, halo semuanya, new line lagi. Jadi sini batas dari hasil outputnya. Atau teman-teman ingin membuat output, tapi di sini bisa terdiri dari 2 teks ya. Halo dunia teks. Berikutnya, teman-teman bisa menggabung. Teman-teman perlu tahu kalau yang tanda kurung ini, tanda petik ini, 2 petik ini, itu namanya string. String itu apa? String itu adalah teks. Kalau misalkan kita membuat halo semuanya, nama saya coding bareng, misal. Ini, halo semuanya, nama saya coding bareng. Dia akan mencetak seluruh teks yang ada di dalam kurung ini, yang ada di dalam tanda petik ini, dari halo sampai coding bareng. Seperti itu. Jadi teman-teman bedakan, nanti kalau ada keluar soal bedakan tanda kurung 1 tambah 1 dengan 1 tambah 1 tapi tidak ada kurungnya. Ini kita lihat perbedaannya. Bagaimana saat kita jalankan. Lihat sini. Sini 1 tambah 1, sedangkan ini 2. Jadi teman-teman lihat perbedaannya. Jika dia tidak ada tanda petik, tidak ada tanda kutip, berarti itu adalah angka. Seperti ini. Jadi kalau misalkan angka, dia akan mencetak hasil dari operasi 1 tambah 1. Sedangkan tanda kutip 1 tambah 1, itu dia akan mencetak nilai dari tanda kutip ini, bukan dari hasil operasinya. Kalau misalkan isi dalam tanda kutip ini 1 tambah 1, dia akan mencetak 1 tambah 1. Jadi teman-teman bedakan ya, antara yang tanda kutip ini sama yang tidak ada tanda kutip ini. Jadi ini kalau ada tanda petik itu namanya string, sedangkan kayak ini namanya angka. Ada yang tanda kutip itu nama string, ada yang tanpa tanda kutip itu namanya angka, ada yang satu lagi dia tanda petik 1 seperti ini. Itu disebut dengan karakter. Karena apa? Jadi karakter ini hanya terdiri dari satu huruf atau satu karakter seperti A, B, C, atau huruf-huruf karakter lainnya. Sini kalau misalkan kita lihat outputnya si A juga, si A. Kalau bikin B, kita outputnya kita jalankan menghasilkan B. Bagaimana kalau misalkan kita jumlah B tambah A? Apakah dia menghasilkan BA? Kita lihat sini. Dia menghasilkan nilai yang tak terduga, 131. Teman-teman mungkin bertanya, kok bisa menghasilkan nilai 131 sedangkan sini kita menjumlahkan karakter B dan A. Jadi jawabannya teman-teman harus ketahui kalau kita menjumlahkan nilai karakter, nilai chart, itu teman-teman harus mengetahui nilai ASCII. Jadi nilai ASCII dalam A ini bernilai 65.
Sedangkan yang B besar ini itu 66. Jika teman-teman tambahkan 65, ini A besar, A kapital, uppercase, tambahkan dengan B uppercase, dengan nilainya 66 di kode ASCII, itu menghasilkan nilai 131. Di sini teman-teman lihat, kalau misalkan nilai 65 itu adalah nilai A uppercase, sedangkan yang B ini 66 uppercase. B uppercase ini 66. Jadi saat teman-teman menambahkan nilai A ini 65 dan B ini 66 akan menghasilkan 131. Seperti itu teman-teman. Jadi ada satu lagi yang teman-teman harus ketahui. Jadi bagaimana cara teman-teman membuat output yang dimana output itu mengandung tanda kutip. Misalkan seperti ini. Irfan berkata, "Halo dunia." Saat kita jalankan, sini, error exists in required project. Saat kita jalankan, bagaimana hasilnya nih? Dia error. Karena apa? Karena kita membuat tanda kutip. Banyak tanda kutip. Yang dimana tanda kutip ini membuat bingung programnya. Jadi dia menandai bahwasannya tanda kutip ini adalah awal atau penutupnya dari sebuah string. Di sini kita lihat yang Irfan berkata ini menjadi warna biru, sedangkan halo dunia ini tidak ada warna biru. Jadi ini bakal membuat programnya jadi bingung. Kok bisa ada dalam sistem output ini ada tanda kutip 4 buah. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, jika kita ingin mencetak nilai tapi ada unsur tanda kutipnya, jadi teman-teman tanda slash seperti ini. Ya, saat kita outputkan, Irfan berkata, "Halo dunia." Jadi outputnya terdapat tanda kutip. Itu berlaku untuk karakter-karakter lainnya. Kalau misalkan untuk kutip satu atau tanda petik juga berlaku juga. Sini kita lihat. Nih, Irfan berkata, "Halo, tanda petik, dunia, tanda petik lagi." Jadi itulah disebut dengan sequence atau urutan penurunan. Yang dimana karakter khusus itu digunakan untuk mewakili karakter khusus tertentu dalam sebuah string. Karakter khusus seperti ini karakter khusus dalam sebuah string. Atau kita membuat halo dunia, tapi ada tanda slash. Ini bisa kita ganti jadi slash. Saat kita jalankan, Irfan berkata slash halo dunia slash. Seperti itu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan tab, bisa teman-teman membuat slash tab. Sini saat kita jalankan, Irfan berkata, jadi ada tab sini, halo dunia. Ada tanda tab di sini. Atau teman-teman kalau membuat baris baru, tapi dalam satu output, teman-teman bisa menambahkan slash n seperti ini. Irfan berkata, halo dunia. Saat kita jalankan, lihat, sini Irfan berkata, sini slash n, jadi masuk ke baris baru. Halo dunia. Seperti itu teman-teman. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. See you next time.